Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita mulai, maka kita harus berdoa secara sama-sama. Angel, kan temannya dipimpin untuk berdoa. Siapkan. Wow. Angel. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya, anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah baik. Ya, sebelum pelajaran kita masih ingat pelajaran minggu lalu kita bahas tentang apa? Pada yang lalu kita bahas tentang apa? Tentang pernyataan kemerdekaan sebagai hak bagi semua bangsa. Pembukaan UUD 1945. Nah, maknanya apa di alinea pertama? Pada alinea pertama itu apa? Tentang pernyataan kemerdekaan semua bangsa. Bagi semua bangsa. Ya, pernyataan kemerdekaan sebagai hak bagi semua bangsa. Jadi semua bangsa itu mempunyai hak. Salah satu hak sebagai contohnya itu adalah hak tentang memilih dan dipilih. Ya, memilih dan hak dipilih. Kita akan membahas kedaulatan. Sebelum lanjutkan pada kedaulatan, kemudian dahulu tujuan kita belajar pada hari ini ya. Tujuan pelajaran kita hari ini yaitu Budian share dulu. Kelihatan? Sudah kelihatan atau belum? Belum. Tunggu dulu ya, masih proses. Sudah.
Dah. Ya, tentang ini. Tujuan yang kita akan pelajari itu yang pertama, setelah melihat gambar yang di-share melalui WhatsApp Group, siswa mampu menunjukkan sikap menghormati ketentuan dan kedaulatan negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai bentuk rasa syukur. Tujuan yang kedua, setelah melihat gambar melalui WhatsApp Group, siswa mampu berperilaku tanggung jawab di masyarakat dalam mendukung bentuk dan kedaulatan negara secara mandiri. Yang ketiga, setelah melihat tayangan PowerPoint, siswa mampu menjelaskan teori tentang kedaulatan dengan benar. Yang keempat, melalui tayangan PowerPoint yang di-share melalui WhatsApp Group, siswa mampu menganalisis bentuk kedaulatan yang sesuai Undang Dasar 1945 secara tepat. Yang kelima, melalui tayangan PowerPoint yang di-share di dalam Google Meet, siswa mampu menyimpulkan tentang prinsip-prinsip kedaulatan dengan penerapan kedaulatan yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan tujuan yang terakhir yaitu setelah melihat gambar melalui WhatsApp Group, siswa mampu menunjukkan keterampilan dalam mengemukakan perbedaan demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung dengan tepat. Ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Untuk selanjutnya, sebelum pelajaran kita mulai, adapun aturan-aturan dalam mengikuti pelajaran PPKN. Yang pertama, kalian harus mengaktifkan kamera ya selama pelajaran sedang berlangsung. Yang kedua, nanti kalau mau presentasi sekarang speakernya itu di-mute dulu, nanti kalau mau bertanya atau mau presentasi silahkan diaktifkan. Jadi selama pelajaran dimulai kalian tidak boleh keluar dari Google Meet ini. Untuk selanjutnya, ini ada gambar. Ini gambar apa? Pemilihan ketua OSIS. Kok suaranya tidak keras, tidak semangat begitu ya? Milu. Sebelum kita bahas yang lebih semangat, kalian nyanyikan dulu lagu Garuda Pancasila ya. Dinyanyikan secara bersama-sama ini. Yeah. Pancasila. Ayo nyanyi bersama-sama. Pancasila, aku lapangku. Ayo semangat.
setiap Ya, untuk Pancasila tetap bergerak, beraya baju menurut pria tadi berlaku. Ayo maju, Pancasila. Ayo nyanyi. teriak proklamasi dan untuk Pancasila dasar negara, rakyat adil pribadi bangsa. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, tadi judul lagunya apa? Garuda Pancasila. Kan? Semuanya hafal? Hafal. Di dalam videonya kita lihat pengorbanan rakyat Indonesia sebelum merdeka ya. Sekarang kalian semua sudah enak hidup pada saat negara sudah merdeka. Jadi kalian tinggal apa sekarang tugas kalian sebagai siswa? Tugas anak-anak sebagai apa sekarang? Kan negara kita sudah merdeka, yaitu mempertahankan negara Indonesia. Lah, salah satu hal yang bisa dilakukan siswa itu apa untuk mempertahankan negara, mempertahankan kemerdekaan? Salah satunya tugas sebagai siswa apa? Sebagai siswa harus apa? Belajar yang rajin ya. Iya, belajar yang rajin. Sekarang kemudian lanjutkan tentang materi kita, yaitu tentang kedaulatan tadi. Kemudian share dulu materinya. Ya, yang kita bahas tadi ini gambar apa tadi? Gambar Pemilu. Pemilihan apa? Pemilihan ketua OSIS. Pemilihan ketua OSIS. Kemudian ini tentang musyawarah. Kalian sudah pernah melakukan pemilihan ketua OSIS? Musyawarah. Sudah melakukan musyawarah? Sudah. Musyawarah dalam hal apa? Pemilihan petugas upacara. Pada saat mau jadi petugas upacara, kalian harus memilih dulu petugasnya siapa. Nah, sekarang yang kita bahas yaitu tentang pengertian kedaulatan. Kedaulatan itu sendiri berasal dari bahasa Arab daulah yang artinya kekuasaan tertinggi. Pengertian kedaulatan itu sendiri adalah kekuasaan tertinggi untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan semua cara yang tersedia. Jadi pada intinya kedaulatan itu artinya adalah kekuasaan tertinggi. Ingat-ingat, kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak ada. Kalau nggak ada, kemudian yang bertanya, bagaimana kedaulatan di negara kita?
Bagaimana dengan kedaulatan di negara kita, di negara Indonesia itu bagaimana? Negara Indonesia Ya, negara Indonesia kenapa? menganut teori kedaulatan rakyat. Iya, negara Indonesia menganut teori kedaulatan rakyat. Contohnya apa? Dalam hal apa? Pemilihan kades, Iya, pemilihan kades, presiden dan wakil Pemilihan dalam 5 tahun sekali. presiden untuk 5 tahun sekali. Iya, bagus. Sekarang dia lanjutkan. Kedaulatan rakyat bahwa konsekuensi bahwa rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupannya bermasyarakat dan bernegara. Kedaulatan rakyat berarti juga pemerintahan mendapatkan mandat dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Selanjutnya yaitu ada 4 sifat pokok dari kedaulatan menurut Jim Bodin. Dibaca Angel, 4 sifat pokok kedaulatan menurut Jim Bodin. Asli artinya kekuasaan tidak berasal dari kekuasaan yang tinggi. Ya, lanjutkan Angel. Permanen artinya kekuasaan itu tetap ada sepanjang negara tetap berdiri walaupun pemerintah sudah berganti. Ya, lanjutnya. Tunggal artinya kekuasaan itu merupakan Ya, lanjutnya. Tidak terbatas. Yang tidak terbatasnya, Angel dibaca lagi. dan terbatasnya artinya kekuasaan itu tidak dibatasi oleh kekuasaan lain. Ya, itu adalah 4 pokok kedaulatan. Sekarang macam-macam kedaulatan itu ada 2. Ada kedaulatan ke dalam dan ada kedaulatan keluar. Christian dibaca macam apa pengertiannya keluar dan ke dalam. Macam kedaulatan ke dalam segala suatu akan hormat terlibat dan tidak menghormati kedaulatan orang lain. Ya. Jadi itu ya macam-macam kedaulatan. Tadi ada 2, ada kedaulatan ke dalam sama ada kedaulatan keluar. Kalau kedaulatan ke dalam itu segala bentuk kekuasaan yang ada di dalam suatu negara harus tunduk kepada kekuasaan di negara tersebut. Sedangkan kalau kedaulatan keluar itu negara tidak terikat dan tidak tunduk pada kekuasaan lain, tetapi harus menghormati kedaulatan negara lain. Untuk selanjutnya, kemudian lanjutkan tentang teori kedaulatan. Teori kedaulatan itu dibagi menjadi 5 ya. Ingat-ingat, teori kedaulatan itu dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah teori kedaulatan Tuhan. Yang kedua, teori kedaulatan raja. Yang ketiga, teori kedaulatan negara. Yang keempat, teori kedaulatan hukum. Dan yang terakhir yaitu ada teori kedaulatan rakyat. Di mana pada teori kedaulatan, tadi kedaulatan itu artinya adalah kekuasaan tertinggi, maka kedaulatan Tuhan itu kekuasaan tertinggi itu berada di tangan Tuhan. Jadi ingat-ingat, kedaulatan sendiri itu artinya adalah kekuasaan tertinggi. Kalau kedaulatan Tuhan berarti artinya kekuasaan tertinggi berada di tangan Tuhan. Sedangkan kalau teori kedaulatan raja berarti artinya apa teori kedaulatan raja? Kedaulatan sendiri tapi artinya kan kekuasaan tertinggi. Berarti kalau kedaulatan raja itu artinya adalah Kekuasaan
kekuasaan apa? tertinggi Ya. terletak di tangan raja sebagai penjelmaan Kekuasaan tertinggi itu terletak di tangan raja. Raja berkuasa dan sewenang-wenang. Kemudian yang ketiga, teori kedaulatan negara. Maksudnya itu apa teori kedaulatan negara? Teori kedaulatan negara, kekuasaan tinggi terletak pada negara. Ya, kekuasaan tertinggi terletak pada negara. Sedangkan kalau teori kedaulatan hukum itu apa? Kekuasaan tertinggi itu Kekuasaan terletak di mana? pemerintah berasal dari hukum yang berlaku. Hukum yang berlaku. Selanjutnya teori kedaulatan rakyat itu artinya apa? Teori kedaulatan rakyat? Kesatuan yang dibentuk oleh suatu perjanjian masyarakat sebagai pemenang kekuasaan tertinggi. Iya. Berarti artinya kedaulatan rakyat itu kekuasaan tertinggi berada di mana? Pada teori kedaulatan. Ya, berada di tangan rakyat. Sudah sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, kemudian bagikan LK, kalian kerjakan ya. Kemudian share LK-nya di WA, nanti di WA group sama di ini. Sebentar, kemudian share WA apa LK-nya. Sebentar, kemudian share itu. Sebentar ya. Itu LKPD-nya dikerjakan secara individu, nanti kalian presentasikan kalau sudah selesai, presentasi satu persatu. Iya, Bu. Iya, iya. Kok nulis nih? Ini dikerjakan. Silahkan kalian kerjakan. Nanti kalau sudah selesai, kalian presentasi satu persatu. Sekarang silahkan dikerjakan dulu. Iya, Bu.
Sudah. Sudah, Bu. Sudah. Satu. Rakyat, penjelasan pemegangan kekuasaan tinggi dalam kehidupannya bermasyarakat dan bernegara. Contoh, pemilihan ketua kepala desa, pemilihan ketua OSIS, pemilihan RT RW. Nomor 2, sudah. Itu dulu yang melibatkan seluruh rakyat Indonesia. Nomor 3, demokrasi langsung adalah demokrasi yang melibatkan rakyat setelah langsung dalam mengambil keputusan pemerintah. Demokrasi secara tidak langsung adalah demokrasi yang dalam pengambilan keputusan pemerintah diwakilkan dengan wakil rakyat telah dipilih rakyat serta langsung. Suaranya Bu Dian nggak kedengeran, Bu. Izatunisa sudah selesai? Sudah. Sudah, silakan. Presentasi. Nomor 1, menganut teori kedaulatan rakyat. Contohnya, rakyat memilih calon kepala desa. 2, sudah. Demokrasi di Indonesia sudah sesuai dengan UUD 1945 karena warga negaranya memiliki hak yang sama pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka menjadi lebih baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam rumusan pengembangan dan kedaulatan rakyat. Nomor 3, demokrasi langsung adalah demokrasi yang melibatkan setiap warga negara dalam bermusyawarah untuk menentukan kebijakan umum atau undang-undang. Demokrasi tidak langsung adalah demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan. Sudah, Bu. Ya, bagus. Tepuk tangan untuk Izatunisa. Sudah, lanjutnya. Siapa lagi yang sudah? Sudah Asmaul Khairiyah sudah? Asmaul Khairiyah? Sudah, Bu. Ya, silakan Sudah, Bu. dibacakan. Silakan dibacakan jawabannya. Nomor 1, negara Indonesia menganut teori kedaulatan rakyat. Contohnya, rakyat memilih kepala desa. Nomor 2, demokrasi di Indonesia sudah sesuai dengan undang-undang karena warga negaranya memiliki hak yang sama. Pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup menjadi lebih baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan perbuatan hukum. Nomor 3, perbedaan demokrasi langsung dan tidak langsung adalah demokrasi langsung, demokrasi yang melibatkan setiap warga negara dalam bermusyawarah untuk menentukan kebijakan umum atau undang-undang. Demokrasi tidak langsung, demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan. Sudah, Bu. Ya, bagus. Tepuk tangan untuk Asmaul Khairiyah. Sudah, selanjutnya. Siapa? Nadia sudah? Nadia? Sudah. Silakan dibacakan, Nadia. 1. Rakyat. Penjelasan pemegang kekuasaan tinggi dalam kehidupannya bermasyarakat dan bernegara. Contoh pemilihan kepala desa, pemilihan ketos, pemilihan presiden.
2. Sudah. Hal itu tercermin dari hasil survei kegiatan pemilu yang melibatkan seluruh rakyat Indonesia. 3. Demokrasi langsung adalah demokrasi yang melibatkan rakyat secara langsung dalam mengambil keputusan pemerintah. Demokrasi secara tidak langsung adalah demokrasi yang dalam pengambilan keputusan pemerintah diwakilkan dengan wakil rakyat telah dipilih rakyat secara langsung. Ya, terus tepuk tangan untuk Nadia. Selanjutnya, sudah jelas dengan jawaban LKPD-nya. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Ada. Yang kita pelajari hari ini yaitu kesimpulannya tentang apa saja? Yang kita pelajari tentang apa tadi? Tentang kedaulatan. Tentang kedaulatan. Nah, kedaulatan itu dibagi menjadi berapa macam? Berapa teori kedaulatan tadi ada berapa? 5. 5. Ada 5. Apa saja? Teori kedaulatan. Kameranya tolong dinyalakan semua ya, kameranya dinyalakan semua. Sudah, Bu. Dan teori kedaulatan rakyat. Semua. Sebentar kameranya dinyalakan. Ya, teori kedaulatan ada 5. Yang pertama yaitu teori kedaulatan. Teori kedaulatan apa? Kedaulatan itu ada Tuhan. kedaulatan. Tuhan. Ada. Teori Negara. negara, kedaulatan Hukum. Negara. teori kedaulatan Rakyat. rakyat. Negara Indonesia kan teori kedaulatan Rakyat. apa? Negara Indonesia Kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat. kedaulatan rakyat. Iya. Rakyat. Ini ada yang ditanyakan? Tidak. Ya, tidak ada yang ditanyakan untuk ya, nanti terus kirimkan di individual nanti kalian akan setelah selesai ya dikirim ke WA grup juga. Kemudian untuk pelajaran ya kalian pelajaran tentang prinsip kedaulatan itu dipelajari. Pelajaran kita hari ini bermanfaat. Silakan dipimpin Angel untuk berdoa. Angel, silakan disiapkan temannya berdoa. Khusyuk. A'udzu billahi Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fi musrin wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina amin ya rabbal Ya, sampai ketemu minggu depan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.